Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, iman, nikmat waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Nurul Islam guna menambah ilmu pengetahuan agama Islam yang nantinya akan diberikan oleh Ustaz Muhammad Lutfi. Alhamdulillah, Ustaz Muhammad Lutfi sudah berada di tengah-tengah kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah, pada malam hari ini akan saya bacakan susunan acara kajian rutin Ahad kedua. Jadi yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua takmir, yang ketiga tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Lutfi, yang keempat prosesi pemeluk agama Islam yang akan menjadi mualaf insyaallah saudara Michael Ronald Dudima. Alhamdulillah, saudara Michael sudah ada di tengah kita. Dan acara yang terakhir itu doa dan duduk. Untuk meningkat waktu, marilah pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua takmir Masjid Nurul Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Usman dulu. Pada Usman dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan dan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita sempat dan mau hadir di tempat yang insya Allah ini menjadi ladang pahala kita sebagai umat Islam yang mau menuntut ilmu, mau belajar, di mana jika kita berada dalamnya, insya Allah kita akan berada di bawah naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Masjid Nurul Islam pengajian rutin yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan kajian rutin pekan kedua yang seperti biasa kita laksanakan. Dan pada malam hari ini kita ada acara khusus atau spesial yang mana insya Allah nanti telah disampaikan oleh Bapak Menteri bahwasanya akan ada prosesi mu'alaf. Ada saudara kita yaitu saudara
Michael Mandorima yang insya Allah akan bersyahadat dan akan memeluk agama Islam pada malam hari ini. Jadi oleh karena itu kami dari Masjidul Islam, saya sebagai takmir mengucapkan selamat kepada saudara Mental dan khususnya keluarga dari Bapak dan Ibu Rosa yang insya Allah semoga akan menjadi ladang pahala dan menjadi nikmat yang akan kita rasakan semuanya setelah nanti akan prosesi dilakukan, yaitu prosesi syahadatain seorang saudara kita yang insya Allah akan bersyahadat berhamdulillah. Dan juga saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu sekalian, terima kasih pada Ibu Rosa keluarga telah menyampaikan kewajiban malam ini, dan insya Allah semoga pada malam hari ini acara kita berjalan lancar tanpa halangan apapun. Demikianlah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kami dari takmir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan yang terjadi pada malam acara ini, dan kami juga berdoa semoga acara prosesi malam atau syahadatain pada malam hari ini berjalan juga dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Takmir Masjidul Islam yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Mufi. Kepada Ustaz Ahmad Mufi, waktu dan tempat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita tinggalkan dulu acara Islaman, kita ngaji sebentar. Saya tadi sudah sampaikan ke Ketua Takmir, insya Allah mungkin sampai jam 8:15. Nanti sisanya kita pindah di meja depan. Materi kita pada malam hari ini melanjutkan Sirah Nabawiyah. Hadirin sekalian, saya lanjutkan cerita-cerita kemarin dan mudah-mudahan dengan mempelajari kitab Sirah Nabawiyah ini membuat kita ini semakin cinta pada Kanjeng Nabi, membuat kita ini semakin rindu untuk bertemu dengan beliau. Bapak Ibu, cerita ini sampai pada beliau usia 40 tahun. Jadi di usia 40 tahun ini Rasulullah sering merenung, dan merenungnya bukan di rumah tapi di sebuah tempat yang agak jauh dari Mekah, di sebuah bukit namanya Bukit Nur atau Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada sebuah gua yang kita sebut, yang kita kenal dengan Gua Hira. Dan beliau ini merenung, memikirkan masyarakat Arab yang begitu buruknya. Mereka dengan enaknya berzina, mereka dengan seenaknya membunuh bayi perempuan, mereka dengan seenaknya berjudi, minum minuman khamar dan sebagainya. Itu yang dipikirkan oleh Kanjeng Nabi. Seakan-akan beliau ini memang sudah punya punya merasa ada sesuatu yang harus dirubah, harus diperbaiki. Makanya ada semangat perubahan, ada semangat perubahan bagi. Diambil Pak, amin. Dan bagi semangat perubahan itu harus diamini, amin, gitu Pak ya.
Saya tidak nyebut apa-apa loh ya, cuma semangat perubahan. Amin. Karena Rasulullah di usia itu tepatnya di usia 40 tahun, silakan diingat baik-baik, 40 tahun 6 bulan 12 hari. Rasul itu ditemui pertama kali oleh malaikat Jibril. Harinya hari Senin, tanggalnya 21 Ramadan, tahun Hijriahnya belum ada, tahun Masehinya 610 Masehi. Dasar ini saya pakai dengan beberapa alasan. Yang pertama, tentang hari Senin, Rasulullah itu ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin?" Jawabannya Rasulullah, "Karena di hari Senin itu aku dilahirkan, dan di hari Senin itu pula aku pertama kali menerima wahyu." Jadi turunnya surah apa, Bu? Yang 5 ayat itu, Pak? Tidak ada. Surah Imran tidak ada. Surah Al-Alaq, Surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu saya ulangi lagi, di hari Senin tanggal 21 Ramadan, tahun Hijriahnya belum ada, tahun Masehinya 610, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610. Untuk hari Seninnya sudah saya sampaikan dasarnya tadi. Ya, Rasul mengatakan bahwa di hari Senin itu saya dilahirkan, dan di hari Senin itu pula saya pertama kali menerima wahyu. Adapun tentang tanggal 21 Ramadan, itu dasar yang pertama. Setelah dilihat tahun 610, ya Pak ya, diteropong. Sekarang Bapak mau melihat tahun berapa bisa Pak? Tahun 610 di bulan Ramadan itu hari Senin itu ada di 4 tanggal. Tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21 dan tanggal 28 Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini kan ditetapkannya kan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam surah At-Taubah, surah yang keberapa At-Taubah? Pintar Bu? Masya Allah ibu-ibu. Surah yang ke-9 ayat 36. Kapan itu sudah saya sampaikan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 yang Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi mulai bulan Muharram, Safar, masih ingat Pak bulan-bulan Komariah? Halo, masih ingat? Boleh diulang Bu? Muharram, Bu, halo, Safar. Ini ditanya begini, tadi itu pura-pura pikir ini bapak-bapak. Okay. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Wah, nek Syawal banter, nek Syawal dari ujung-ujung. Syawal, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini mohon maaf, bukan ketika Adam, bukan ketika Muhammad, ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah Allah tetapkan 12 bulan. Jadi ini sudah. Adapun tanggal 21 tadi dasar yang pertama, setelah dilihat tahun 610 hari Senin di bulan Ramadan itu ada di 4 pilihan. Tanggal 7, tanggal 14, tanggal 21 dan tanggal 28 Ramadan. Satu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, semua ulama sepakat bahwa yang namanya Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran itu jatuh pada 10 hari terakhir Ramadan dan diutamakan di tanggal ganjil. Makanya tanggal 21. Ulama sepakat tanggal 21 Ramadan. Nah, muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan nuzulul Quran yang tanggal 17 Ramadan itu? Ya, 17 Ramadan itu hadirin sekalian yang saya baca, dan itu semuanya ulama mengatakan hal yang sama. 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran 30 juz
Saya ulangi Bu, 30 juz turun di langit bumi yang paling rendah, yang paling dekat dengan bumi, namanya Baitul Izzah. Nah, setelah Allah turunkan di langit bumi, maka satu persatu ayat itu turun Pak selama 23 tahun. Ya, selama kenabian Muhammad Rasulullah. Itu 30 juz turun dari satu persatu sampai selesai semuanya. Nah, turun pertama 30 juz itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3 sampai ayat 5 itu pada tanggal 21 Ramadan tahun 610 Masehi. Yang kedua, hadirin sekalian, setelah turunnya wahyu ini, Rasul itu Pak oleh malaikat Jibril didekap. Didekap Pak, bukan kok dibimbing dari depan begitu Pak, tapi dirangkul Rasulullah itu. Oke? Malaikat Jibril itu muncul sekonyol-konyol Pak. Bapak bisa bayangkan, orang setiap hari tidak pernah bertemu dengan orang di dalam gua, jangankan bertemu orang. Orang lewat saja di depan gua tidak pernah. Tahu-tahu ada orang di dalam. Dan Rasul bilang dirangkul, ya sambil dikatakan, apa Pak? Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali, akhirnya Rasul dibimbing mengucapkan ayat 1 sampai ayat 5 dari surah Al-Alaq itu. Sudah, setelah itu Rasul pulang. Rasul pulang menuju ke mana? Turun dari Gua Hira, Rasul menuju ke mana? Ke Balai RT atau ke mana? Halo, Bapak Ibu, ke Polsek atau ke mana ini? Ya, Rasul pulang menuju ke rumahnya, ya bertemu dengan istrinya. Siapa nama istrinya? Khadijah binti Khuwailid. Saya ulangi Bu, Khadijah binti Khuwailid. Betapapun cintanya Rasul, betapapun cintanya Khadijah, tetap nama ayahnya yang disebut. Tetap nama ayahnya. Pernahkah kita mendengar Khadijah Muhammad? Pernah mendengar? Aisyah Muhammad. Kalau sekarang banyak pejabat menggabungkan nama istri dan suaminya, mau silakan. Saya hanya menyampaikan Rasul masih kurang mulia apa? Ya, betapa cintanya Khadijah pada Muhammad tetap yang disebut dalam sirah, dalam sejarah Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar. Ini istri Rasul semua. Ya, bukan kok dikatakan Khadijah Muhammad, Aisyah Muhammad. Tidak. Oke, sudah. Maka datanglah Rasulullah menemui istrinya. Kalimat ini sangat terkenal sekali. Apa kata Rasulullah? Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Rasul kedinginan. Kedinginan bukan karena Rasul kehujanan, bukan, karena didekap oleh orang yang tidak dikenal. Rasul pun juga sampai kesulitan bernafas. Dan selain didekap juga Rasul ketakutan. Manusiawi sekali Pak. Manusiawi sekali. Di dalam guanya tidak terlalu besar, dan pernah ada orang lewat. Jangankan orang masuk, lewat pun juga pernah. Kok ujung-ujung ada orang. Ini hadirin sekalian. Terus Rasul ditanya oleh istrinya, ada apa? Ini Pak, Rasulullah Pak, kalau sudah bertemu dengan istrinya Pak, langsung Pak, separuh dari masalah itu langsung hilang. Karena apa? Khadijah ini bukan perempuan biasa. Dia orang yang paling sayang pada Rasulullah, dan dia juga total membela Muhammad Rasulullah. Ada apa? Langsung Pak, masalah itu langsung hilang. Separuh dari masalah Rasul langsung hilang. Kan ada bapak-bapak sering Pak, saya pernah ditunjukkan foto sama bapak-bapak sama teman saya. Saya Pak Lutfi kalau lihat foto istri saya, foto istrinya Pak, foto istrinya. Saya kalau lihat foto ini, separuh masalah saya hilang. Semua masalah yang saya hadapi jadi kecil ya. Loh bagus gimana? Memang masalah terbesar saya jadi foto ini katanya. Ini termasuk suami dalam pantauan. Pak Musbandi dikasih GPS sama istrinya, kemana pun terpantau di mana ya posisi ya. Ini hadirin sekalian, baik saya lanjutkan. Ya, Rasul mengatakan, saya mengkhawatirkan diri saya, kata Rasulullah. Lalu Rasul ini bercerita tentang orang yang dia temui di dalam gua itu. Terus perhatikan Pak, jawaban dari Khadijah ini terkenal Pak. Jawaban dari Khadijah, demi Allah, wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau.
Karena satu, ya, karena engkau orang yang rajin menyambung silaturahim. Dua, karena engkau tidak pernah jahat sama orang. Yang ketiga, karena engkau selalu membantu orang miskin. Dan yang ketiga, engkau selalu menolong orang yang ingin berbuat baik. Ini Pak, dari disebutkan 1, 2, 3, 4 dah. Hanya Khadijah mengatakan, tidak mungkin Allah mensengsarakan kamu, tidak mungkin Allah menghinakan kamu, karena engkau adalah orang yang rajin menyambung silaturahim. Engkau tidak pernah jahat pada orang, engkau selalu berbuat baik pada orang, engkau selalu menolong orang yang ingin berbuat baik. Ini kata Khadijah. Terus sama Khadijah Pak, Rasul itu diajak ke rumah sepupunya, anaknya paman itu sini, sepupu namanya Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal itu orang Nasrani. Dia ini hafal Injil, matanya sudah buta, umurnya sudah di usia. Ya, disampaikanlah oleh Khadijah cerita tentang ini semuanya. Ya, sampai akhirnya Warakah bin Naufal itu mengatakan, "Hada namus, hada namus." Itu adalah namus. Namus itu ternyata julukan Jibril, Pak. Ya, di perjanjian lama itu dikatakan bahwa namus itu adalah sebutan dari Jibril. Hada namus, al-Qudus, al-Qudus. Dia adalah makhluk yang suci. Dia pernah bertemu dengan Musa. Hadirin sekalian, setelah itu Warakah bin Naufal mengatakan, seandainya aku masih muda saat kamu diusir oleh umatmu, maka aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Rasul heran, loh, apakah aku akan diusir? Loh iya, siapapun yang membawa risalah itu akan diusir. Lalu orang-orang enak-enak berzina, tahu-tahu ada aturan tidak boleh berzina, siapa yang bawa? Muhammad. Orang enak-enak merampok, mencuri, ya, terus muncul risalah, tidak boleh mencuri, tidak boleh ngentit, tidak boleh riba, tidak boleh macam-macam. Siapa bawa risalah? Muhammad. Mesti dibenci. Tidak boleh minuman keras. Ya, orang lagi enak-enak, ya, masyarakat sudah gandrung seperti itu, terus tahu ada risalah yang mengatakan tidak boleh minuman keras dan sebagainya. Siapa yang bawa? Muhammad. Maka jelas siapapun yang membawa risalah itu akan dibenci oleh umat. Hadirin sekalian, setelah itu Rasul ini Pak nunggu wahyu yang kedua. Rasul ini nunggu kadang-kadang naik ke bukit sampai di ketinggian, kok tidak ditemui lagi sama makhluk itu ya. Seakan-akan Rasul itu mengatakan begini, aku sidok, aku diangkat Nabi. Jadi nunggu lama ya, sampai akhirnya turun wahyu yang kedua. Diingat baik-baik, kalau wahyu yang pertama itu adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Wahyu yang kedua itu adalah surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir, surah yang ke-74. 73 Al-Muzammil, 74 Al-Mudaththir, ayat 1 sampai ayat 7. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir. Wahai orang-orang yang berselimut, ya, qum fa'andir, qum, bangun dan berdakwahlah kamu. Bangun dan berikanlah peringatan. Maka Rasulullah mulai mengajak. Orang yang pertama kali diajak oleh Kanjeng Nabi itu adalah istrinya sendiri. Ya, tidak boleh berdakwah kepada orang lain sebelum dia berdakwah kepada istri sendiri. Tidak usah kamu berdakwah pada orang lain, wahai suamiku, sebelum engkau yakinkan aku terlebih dahulu. Maka orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. Jangan lupa di buku dikatakan hanya Khadijah, tapi jangan lupa di belakang itu ada ekornya dan anak-anaknya. Anak-anaknya langsung dikumpulkan oleh Kanjeng Nabi. Diceritakan bahwa aku sekarang sudah diangkat sebagai Nabi, maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepadaku. Pak, Bu, nun sewu, Kanjeng Nabi punya anak berapa? Ayo, punya anak berapa? Iki bayar soal pilihan Anda. Pinten Bu? Dari Khadijah itu 6. Dari Khadijah 6. Nanti di Madinah Rasul menikah lagi dengan perempuan namanya Maria Al-Qiftiyah. Itu punya anak satu bernama Ibrahim. Rasul itu dari Khadijah punya anak 6, 2 laki-laki dan 4 perempuan.
Anaknya Rasul yang laki-laki, dicatat baik-baik, anaknya Rasul yang laki-laki tidak pernah berumur panjang, Pak. Jangankan dewasa, akil balik pun tidak sempat. Ya, anak laki yang pertama, anak yang nomor 1 itu namanya Qasim. Makanya Rasul disebut dengan Abul Qasim. Bapaknya Qasim meninggal di usia 26 bulan. Jadi hanya 2 tahun lebih sedikit. Baru setelah itu Rasul punya anak perempuan 4. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang keempat Fatimah. Lagi Zainab. Lah ini belajar sirah yang begini. Ya lapo kalau jenenge wong. Ya, ini keluarga Rasul. Kalau kita cinta sama Rasul, paling tidak keluarganya kita kenal. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, dan yang keempat Fatimah. Nomor 1 sampai nomor 1 laki-laki tadi meninggal. Yang 4 perempuan ini, perhatikan baik-baik, yang 4 perempuan ini menangi ayahnya menjadi nabi. Ingat baik-baik, semuanya ini anak 4 perempuan ini, alhamdulillah. Terima kasih. 4 anak perempuan ibu, menurut saya begini, menangi ayahnya menjadi nabi. Sudah. Terus setelah Rasul jadi nabi, Rasul diangkat nabi umur berapa? 40 tahun. Rasul masih punya anak 1 lagi, laki-laki bernama Abdullah. Lah ini Pak, di Abdullah ini Pak ada julukan. Ini jangan salah paham, ini bukan nama anak. Saya kapan hari itu pernah dengar seorang ustaz mengatakan Rasul itu punya anak laki 8, 4 laki 4 perempuan. Mohon maaf saya koreksi. Anaknya Rasul yang laki itu cuma 2, Qasim dan Abdullah. Adapun karena Abdullah ini lahir setelah Rasul menjadi nabi, maka Abdullah ini punya julukan At-Thayyib dan At-Takhir. At-Thayyib itu artinya yang baik, At-Takhir itu artinya yang suci. Itu bukan nama, itu julukan dari Abdullah. Sudah 4 perempuan ini meninggal. Yang 3, yang Zainab, sama Ruqayyah dan Ummu Kulthum ini meninggal lebih dulu daripada Rasulullah. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca percintaan. Ini Pak, romantika percintaan luar biasa Zainab dengan Abul As ibn Rabi. Percintaan 2 agama. Percintaan 2 agama. Nanti silakan dibaca. Jadi Zainab ini sudah memeluk agama Islam, yang sama Abul As itu belum memeluk agama Islam. Lalu setelah itu Zainab Rasul hijrah ke Madinah. Yang begitu hijrah ke Madinah, ternyata ada perang Badar. Perang Badar berhadapanlah kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Di kaum muslimin ada Rasulullah Muhammad sebagai ayahnya Zainab, sedangkan di kaum kafir Quraisy ada Abul As ibn Rabi sebagai suaminya. Ini romantika percintaan yang luar biasa. Sampai akhirnya perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Walaupun pasukan berbanding 1-3. Abul As ditawan. Untuk menebus tawanan itu, orang-orang kafir Quraisy harus menyerahkan harta sebagai tebusan. Zainab itu menyerahkan kalung pemberian ibunya. Ibunya siapa? Kalung pemberian Khadijah untuk dijadikan tebusan. Rasulullah begitu melihat tebusan itu langsung menangis Pak. Air matanya menetes melihat kalungnya istrinya. Lihat kalung bojoku. Itu berarti orang mantu pun nanti ini. Jadi sudah ceritanya nanti lain lagi ya, lain lagi. Itu hadirin sekalian. Terus yang Ruqayyah dengan Ummu Kulthum ini adalah istri dari sahabatnya Rasul yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabatnya Rasul yang paling kaya. Sampai hari ini saya cerita, itu ada rekening bank di Madinah atas nama Utsman bin Affan. Sampai hari ini ada. Dan Utsman bin Affan itu Pak sahabatnya Rasul yang paling sopan. Ya.
Utsman bin Affan sebagai contoh. Utsman bin Affan itu kalau mau buang air besar, kalau mau ke toilet Pak, semua anggota keluarganya Pak disuruh keluar dulu. Ais metua dulu. Sudah aku ada repot ya wis ate ini. Ais mari dan metua ya. Karena Utsman mau ke kamar mandi, mau buang air besar, itu disuruh keluar. Semua anggota keluarga saking lembutnya Pak. Mungkin takut ada suara tidak sopan, mungkin ada khawatir ada bau tidak sopan. Kalau kita kan enggak Pak, kita kan malah tembak-tembakan dari luar pada harusnya. Kalau kita malah tembak-tembakan, boleh jadi yang dalam toilet nembak duluan Pak, dibalas sama yang di luar. Tapi kalau Utsman tidak disuruh keluar dulu, sedang keluarganya itu. Suatu saat Rasul itu duduk dengan sahabatnya, betisnya kelihatan Pak. Ya, Abu Bakar masuk, Umar masuk, betisnya dibiarkan oleh Rasul tersingkap. Begitu Utsman masuk, ditutup. Sampai Umar protes. Umar kan seperti pentol korek, disuruh langsung blus gitu Pak. Langsung protes, ya Rasulullah, tadi kami masuk kau biarkan betismu tampak, sekarang Utsman masuk kau tutup ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangankan aku, malaikat sungkan sama Utsman. Jadi ketika Zainab meninggal, ketika Ruqayyah meninggal, maka Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum meninggal, apa kata Rasulullah? Seandainya setelah Ummu Kulsum meninggal, itu kan tinggal Fatimah, tapi Fatimah kan sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, apa kata Rasulullah? Seandainya aku masih punya anak perempuan lagi, aku nikahkan dengan Utsman. Makanya beliau ini Utsman bin Affan dapat julukan pemilik dua cahaya, Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Itu julukan dari Utsman bin Affan. Adapun Abu Bakar dan Umar ini sahabat sekaligus mertuanya. Ya, kalau Utsman itu sahabat sekaligus menantu, kalau Umar dan Abu Bakar sahabat sekaligus mertua. Ya, Abu Bakar punya anak bernama Aisyah binti Abu Bakar, sedangkan Umar punya anak Hafsah binti Abu Bakar. Ya, nanti kapan-kapan saya ceritakan semuanya. Semuanya dinikah oleh Kanjeng Nabi. Sudah hari misalnya, ini anaknya Rasul. Hafsah, Aisyah belum ada. Karena Rasul masih punya satu istri, yaitu sinten? Khadijah. Saya ulangi nggih, anaknya Khadijah, anaknya Rasul dari Khadijah 6. Yang pertama Qasim, meninggal masih kecil. Yang kedua Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah dan Abdullah. Abdullah pun juga meninggal belum umur 3 tahun Pak. Mungkin kita akan bertanya, kenapa anaknya Rasul yang laki-laki kok mati muda sekali? Ya, ini takdir Allah. Tapi kalau kita mau menelisik kira-kira ada apa? Salah satu jawabannya karena apa? Rasulullah itu yang namanya Nabi itu mewariskan kenabian kepada anaknya. Kalau anaknya Rasul sampai dewasa, maka julukan khotaman Nabi, Nabi penghujung itu tidak lagi berlaku untuk Muhammad Rasulullah. Ya, Ibrahim mewariskan kenabiannya kepada Ismail, mewariskan kenabian kepada Ishak, Ishak mewariskan kenabian kepada Yakub, Yakub mewariskan kenabian kepada Yusuf, Zakaria mewariskan kenabian kepada Yahya, Ilyas mewariskan kenabian kepada Ilyasa, Sulaiman mewariskan kenabian kepada Daud. Semua ini adalah nabi ke anaknya. Lah Rasulullah anaknya tidak umur sampai besar. Ini sudah sekarang sudah ini dari istri yang tercinta. Yang kedua, orang keluarga dekat yang masuk Islam setelah istrinya, yaitu Ali bin Abu Thalib. Sinten Pak Ali gitu. Ayo, selain mantu, sebelum mantu sinten Ali? Keponakan apa sepupu? Ali, sinten Pak nama lengkapnya Pak? Ali bin Abu Thalib. Lah Abu Thalib ini sinten? Pamannya Rasul, anaknya paman berarti sinten? Sepupu. Ya, Abdul Muthalib. Saya lagi Abdul Muthalib, bacanya jangan dulu Pak nggih. Toknya dua. Yang kasih itu di toknya Abdul Muthalib. Itu nama aslinya Syaibah. Karena waktu kecil Pak, waktu bayi itu sudah ada ubannya. Syaibah itu artinya uban.
Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi kakeknya Rasul siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya gitu. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sudah saya ambil dari Hashim. Hashim ini orang Mekah, pedagang. Hashim ini selalu berdagang ke Syam. Orang Arab itu kalau berdagang itu mesti ke utara atau ke selatan. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu berdagang di musim panas maupun di musim dingin. Di musim panas itu ke Syam. Ya, kalau saya mengatakan Syam ini Mekah, Madinah, ini Syam. Kalau saya mengatakan Syam itu berarti 4 negara. Palestina, Yordania, Libanon dan Suriah. Jadi kalau ada kata-kata bumi Syam itu berarti 4 negara ini. Walaupun yang ada di otak kita selalu apa? Palestina. Tapi sesungguhnya kalau ada kata-kata Syam itu berarti 4 negara ini. Mereka berdagang di sana. Nanti dari sana bawa barang dibawa lagi ke Mekah. Tapi nanti kalau musim dingin mereka meninggalkan utara. Mereka yang menyeberang di Laut Merah ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, karena rute dagangnya Hashim ini dari Mekah lewat Madinah terus ke Syam. Ini hati-hati Pak. Ibu-ibu hati-hati Bu. Ini Bu cerita ibu ke. Rute dagangnya Hashim berdagang ke Palestina lewat Madinah, lama-lama kecantol sama orang Madinah. Ini kebiasaan Pak. Pokoknya Ibu hati-hati Bu. Rutenya Bapak ini kemana Bu? Perhatikan Bu. Ya, Hashim ini berdagang Pak dari Mekah ke Palestina lewatnya Madinah, lama-lama kecantol sama perempuan Madinah bernama Salma binti Amru. Salma binti Amru hamil kuat. Hashim meninggal di Palestina. Lahirlah Syaibah. Ini nama asli dan Muttalib Pak. Lahir Syaibah. Sudah setelah remaja, usahanya Hashim ini punya usaha menguasai makanan dan minuman di Mekah. Siapapun yang menguasai makanan dan minuman di Mekah itu pasti jadi orang kaya. Karena apa yang paling penting di Mekah ya air Pak. Sudah. Yang melanjutkan usahanya Hashim itu saudaranya Pak, bernama Muttalib. Muttalib ini ingat bahwa saudaranya yang bernama Hashim punya istri di Madinah dan anaknya sudah remaja, namanya Syaibah. Wah, jangan-jangan Syaibah ini hidupnya tidak semewah di Mekah. Di Mekah saudaranya kaya semua, tapi di Madinah jangan-jangan tidak kaya. Dijemput Pak. Ya, dijemput pertama sama ibunya tidak diperbolehkan sama Salma binti Amru. Tidak boleh, aku punya anak si Jito. Ojo. Apa kata Muttalib? Anakmu saya akan perkenalkan dengan pusat peradaban. Di Mekah itu ada Ka'bah. Setiap tahun orang berkumpul di Ka'bah. Anakmu biar tahu, diizinkan Pak. Naik kudanya sedang Hashim Muttalib. Di belakangnya, di depan Muttalib, di belakangnya Syaibah. Masuklah ke kota Mekah. Sama orang Mekah dipanggil Abdul Muttalib. Abdul Muttalib artinya budaknya Muttalib. Dikira budak. Ini tutup budak. Ini ponakanku Syaibah. Wis kadung Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Sampai sekarang akhirnya dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya 13 anak. Yang 3 perempuan, yang 10 itu laki-laki. Yang 10 laki-laki itu Pak ya, Harith, Zubair. Terus ada lagi namanya Abbas. Pernah dengar Abbas? Hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Abbas, Hamzah, Abu Thalib, Muqawwim, Muqaddah, Dirar, Abu Lahab sama Abdullah. Jadi Abdullah dengan Abu Thalib ini sama-sama anaknya Muttalib. Ya, yang 3 perempuan itu bernama Awir, Atika sama Safiyah. Ini hadirin sekalian. Berarti Ali ini sinten Ali ini? Berarti Ali sinten Ali? Apanya Muhammad? Ali sepupu Pak. Saya ulangi, Abdul Muttalib punya anak Abu Thalib dan Abdullah. Abdullah punya anak bernama Muhammad. Abu Thalib punya anak Ali. Berarti Ali dan Muhammad apa? Ini yang pertama. Walaupun kelak akhirnya menjadi anak mantu, menikah dengan putri bungsu yang bernama Fatimah. Dan orang ketiga yang masuk Islam, perhatikan baik-baik, adalah Zaid. Zaid dulu, Zaid ini Pak anak angkat. Soalnya ini anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Haritha.
Dulu namanya Pak Zaid bin Muhammad. Setelah ada risalah, setelah ada hukum bahwa tidak boleh ayah angkat menisbatkan nama pada anak angkatnya, maka Rasul merubah, mengganti nama Zaid kembali kepada ayahnya, Zaid bin Haritha. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu sebutkan 4 saja atau 5 lah boleh sahabat Rasul yang jenengan paling kenal. Sinten sahabat Rasul yang jenengan kenal? Sinten Pak? Abu Bakar, Ali, Umar, Utsman, satu lagi. Sinten? Abbas. Oh, sudah. Sekarang saya tanya, 5-5-nya Pak, itu nama itu tidak ada di Al-Quran. Tidak ada sahabat Nabi siapapun yang disebut Al-Quran kecuali Zaid. Kecuali Zaid. Itulah hebatnya Zaid, Pak. Zaid ini anak angkatnya Rasul, punya istri bernama Zainab binti Jahsi. Zainab ini dicerai oleh Zaid, dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Jadi istri yang ke-7. Ya, jadi cerita disebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 37. Dikatakan jelas dalam Al-Quran, ketika Zaid menyelesaikan keperluannya dengan istrinya dalam kurung Zainab, maka aku nikahkan dia dengan Zainab itu. Jadi Muhammad. Jadi diceritakan di Al-Quran ini bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Jadi Allah itu seakan-akan memberikan pelajaran pada kita, ya, ceritanya Zaid dengan Zainab binti Harith itu binti Jahsi itu menunjukkan bahwa boleh seorang laki-laki menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Tapi Bapak tidak boleh coba-coba ya. Ini hanya cerita saja. Sudah, Zaid. Sudah. Yang keempat sekarang tadi Khadijah dan anak-anaknya, yang kedua Ali, yang ketiga Zaid bin Al-Harith, dan yang keempat adalah Abu Bakar. Ini bukan siapa-siapa. Abu Bakar orang lain, Pak. Bukan keluarga, dia benar-benar hanya seorang sahabat. Tapi Abu Bakar ini, Pak, orang kaya. Dan menurut saya bukan hanya kaya, Pak, tapi serawung. Apa serawung dulu, Pak? Bergaul. Dia ini sosialisasi bagus. Maka ketika Abu Bakar masuk Islam, hadirin sekalian, saya ulangi, ketika Abu Bakar masuk Islam, maka masuk Islamlah teman-teman bisnisnya. Saya ulangi, teman bisnisnya Abu Bakar masuk Islam. Siapakah mereka? Utsman bin Affan itu masuk Islam karena Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam karena Abu Bakar. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Zubair bin Al-Awwam, Abdullah, Talha bin Ubaidillah, ini semuanya orang-orang kaya yang masuk Islam karena Abu Bakar. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, mohon maaf. Ada kata-kata begini. Saya sedikit protes dengan kata ini. Ojo dadi wong sugih, urusane dawa. Betul Bang? Ojo dadi wong sugih, urusane dawa. Bapak Ibu coba diklik nanti ya, teman-teman ya, anak-anak yang masih muda ini diklik di browsing di internet 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Sebutkan 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Lalu klik lain dengan alamat yang berbeda, 5 sahabat Rasul yang terkaya. Nanti copy 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, Pak. 10-10-nya itu orang kaya, Pak. Saya ulangi, 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga itu 10 orang kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf ini meninggalkan warisan 6,2 triliun. Zubair bin Al-Awwam meninggalkan warisan 3,5 triliun. Talha bin Ubaidillah 2,8 triliun. Utsman bin Affan 1,8 triliun. Yang paling rendah itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu 1,3 triliun. Terus yang terakhir itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 sahabat Rasul dan ini 5-nya orang kaya semua. Orang kaya semua, hadirin sekalian. Jadi kenapa ada kata-kata jangan jadi orang kaya urusannya dowo? Mengapa kok dowo? Memang karena orang kaya bisa berbuat macam-macam, Pak. Ditanya pernah nyumbang masjid dah? Sama malaikat ditanya dalam bisa. Orang kaya, kamu pernah nyumbang masjid? Pernah malaikat. Dari ini saja urusnya panjang. Dari mana uang kamu sumbangkan? Bagaimana cara kamu menyumbangkan? Ya, ditanya lagi pernah haji, pernah malaikat. Dari mana uang hajinya? Bagaimana kamu cara panjang Pak urusnya, Pak. Tapi apakah berarti masuk neraka? Apakah berarti masuk neraka?
Enggak, Pak. Sebaliknya orang yang nggak punya, ya urusannya cepat. Tapi bukan berarti terus masuk surga. Ditanya oleh malaikat, nyumbang masjid, tidak pernah malaikat. Nyumbang panti, tidak pernah malaikat. Nanti emang nggak duit, tidak pernah. Terus opuai sebelakon pas udah nang bunuai. Urusannya cepat, tapi bukan berarti masuk neraka, bukan berarti masuk surga. Betul bu? 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga itu orang kaya semua. Jenengan kalau membuka 5 orang terkaya sahabat Rasul yang ada di 10-nya itu. Memang setelah itu ada namanya Bilal bin Rabah, seorang budak. Ada namanya Arqam bin Abi Arqam. Ada namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu Pak, setelah Khadijah tidak lagi orang paling kaya, diganti oleh Hasnah binti Malik, ayahnya Mus'ab bin ibunya Mus'ab bin Umair. Semua itu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ini hadirin sekalian, sampai akhirnya mereka mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Siapa itu? Apa artinya? As-Sabiqunal Awwalun apa artinya? Orang yang pertama memeluk Islam. Bapak Ibu, Mas nanti sama lihat As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Bu, mohon maaf, tidak ada nama Umar Ibnul Khattab. Dari daftar orang-orang yang pertama kali masuk Islam, tidak ada nama Umar Ibnul Khattab. Tapi akhirnya setelah mendapatkan hidayah, justru Umar Pak punya kehormatan. Jazaknya, jenazahnya bisa bersanding dengan Muhammad Rasulullah di Masjid Nabawi Pak, di sebelah Raudhah. Itu ada makamnya Sayyidina Umar, sebelahnya ada makamnya Sayyidina Abu Bakar, yang paling kanan makamnya Rasul Muhammad. Istrinya yang habis-habisan mengorbankan kekayaannya, Khadijah binti Khuwailid, dan ada kesempatan. Utsman bin Affan itu Pak ketika perang memberikan 750 kuda, tidak ada kesempatan bersandar dengan bersanding dengan Muhammad Rasul. Yang namanya Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya, kapaknya terbuat dari emas. Dia memberikan 1000 unta, 1000 kuda, tapi tidak punya kesempatan. Justru Umar yang terlambat masuk Islam, jenazahnya bersanding dengan Muhammad. Makanya Bapak Ibu yang terakhir yang saya sampaikan, yang bicara malam hari ini, yang jenengan undang sebagai ustaz pada malam hari ini, ya mohon maaf, dan mungkin juga jenengan semuanya, tidak ada jaminan Pak bahwa kelak matinya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita kembali menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, tidak ada jaminan. Kalau jenengan tidak menjaga hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, dijaga dengan sampai melakukan kemaksiatan. Dan mohon maaf, saudara kita yang sekarang ini belum berislam. Sebentar lagi Allah izinkan bila berislam, mohon maaf, belum tentu nanti akhir hidupnya lebih mulia dari jenengan. Sayyidina Umar, sengaja saya cerita tampilkan di akhir Pak. Sayyidina Umar itu Islamnya terakhir dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasul yang hebat-hebat itu. Tapi justru dia mendapatkan kehormatan. Hanya 2 orang yang diizinkan oleh Allah bersanding dengan Sayyidina Muhammad, dan termasuk di dalamnya adalah Sayyidina Umar. Mudah-mudahan saudara kita yang mulia ini, yang sebentar lagi akan bersandar di hadapan kita semuanya, mendapatkan kehormatan di hadapan Allah kelak. Amin. Saya rasa seperti itu Pak Usman, kita stop sampai As-Sabiqunal Awwalun. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan, belajarlah sirah Nabawi biar kita semakin cinta kepada Muhammad Rasul. Karena apa? Ketika Rasul itu duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya, justru yang dirindukan itu adalah kita semua. Pernah dengar Pak cerita ini? Rasul itu mengatakan pada sahabat-sahabatnya, saya rindu bertemu dengan saudara. Apa kata Rasul? Apa kata sahabat-sahabat? Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antum laisa ahi, bal antum ashabi. Kamu bukan saudaraku, akan tetapi kamu adalah sahabatku. Yang dimaksud saudara oleh Rasulullah, yang dirindukan Rasulullah adalah orang yang tidak pernah hidup bersama dengan Rasulullah, tidak sejaman dengan Rasul, tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah melihat akhlaknya Rasul, bagaimana Rasul berjalan, bagaimana Rasul duduk, tidak pernah melihat. Tapi kita beriman pada Rasulullah, kita mau belajar cinta kita dengan Rasul. Ini yang dirindukan oleh Muhammad Rasul. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di majelis ini. Amin. Jangan lupa amin. Oke, jangan lupa amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Ada lagi Pak Beni? Islam. Apa pernah hubungan keluarga? Sini Bu. Sudah apa? Khusus seperti Ali dan Muhammad. Saya ini kalau nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita menyaksikan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu belum pernah lakukan. Saya belum pernah belajar seperti ini. Saya lahir tahun 19. Saya belum pernah bersahadat bersaksikan di depan masjid ini. Boleh jadi sahadat saudara kita nanti mungkin lebih bagus juga. Bersyukurlah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lahir sebagai Islam, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah SWT. Sebelum kita masuk pada inti dari acara kita, saya beberapa kali menyaksikan dan melakukan seperti ini. Jadi saudara Michael tenang saja, mungkin bisa diceritakan dulu kepada majelis yang ada di sini, apakah ada paksaan dengan untuk memeluk Islam? Tidak ada paksaan, tidak ada persyaratan begini. Gimana juga? Paksaan biar keseharian nanti Ibu-ibu benar deh. Jadi Mas Michael ini walaupun memang akan menikah, tapi hatinya itu terpanggil untuk berislam kepada Allah karena melihat teman-teman dekatnya yang selama ini sudah Islam. Dia merasa terpanggil dan merasa pas, betul ya? Ada lagi yang lain? Terus yang kedua, dari keluarga mengisikan, dari bapak ibu. Ya, memang untuk Islam itu tidak harus mendapat izin dari orang tua, tapi ketika orang tua tahu akan lebih bagus. Ya, khusus untuk agama itu mah kita tidak minta repot dari siapapun. Ya, tetapi saya sampaikan, Mas Michael, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sampai orang tuanya meninggal, dia masih mendoakan orang tua. Jadi hubungan baik antara anak dengan orang tua itu jangan sampai terhalang karena faktor agama. Walaupun beliau bukan Islam, nantinya saya doakan nanti mudah-mudahan bisa sama. Walaupun beliau bukan Islam, tapi tetaplah bergaul bil ma'ruf dengan baik, sopan, santun. Justru malah ketika setelah masuk Islam, lalu pergaulannya semakin bagus. Yang tadi mungkin mohon maaf oleh orang tua dinilai tidak sopan menjadi lebih sopan. Yang mungkin ada kekurangan sekarang justru banyak kelebihannya. Bukan tidak mungkin nanti Mas Michael justru malah menjadi pendakwah di rumah ini. Bukan tidak mungkin dari satu orang yang masuk Islam
Kita tidak mungkin nanti orang tua ternyata setelah anak saya masuk Islam, akhlaknya semakin bagus, sopan santun kepada orang tua juga semakin bagus. Ternyata Islam itu begini. Apa salahnya kalau saya bersama-sama menggunakan Islam? Mudah-mudahan seperti itu. Yang kedua, saya sudah pernah belajar. Bisa diucapkan sebentar. Sudah selesai ya? Sudah selesai bukan jebakan Batman ini, bukan ya? Tapi ini ternyata orang kita juga perlu latihan. Ya, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, disaksikan semuanya bahwa beliau ini masuk Islam bukan karena paksaan. Nanti ada pernyataan juga yang akan ditandatangani oleh beliaunya dan juga para saksi. Yang kedua, beliau sudah sepengetahuan orang tuanya dan kita juga tahu bahwa memeluk agama Islam itu tidak harus dapat izin dari orang tua. Mengetahui orang tua itu baik agar orang tua bisa memaklumi kondisi anaknya yang terbaru. Saya rasa mungkin itu Bapak Ibu mohon izin saya memandu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti kalau ada ucapan saya atau ucapan Mas Michael ini yang kurang baik, monggo Bapak Ibu silakan sampaikan. Kalau memang sudah cukup, maka saya mohon kesaksian dari semuanya bahwa ucapan ini sudah sah dan beliau resmi sebagai saudara kita sebagai umat Islam. Maka Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cukup lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya Bapak Ibu izinkan saya memberikan nasihat kepada beliaunya. Mas Michael tadi sudah tahu yang disampaikan ya. Ya, itu walaupun tidak diterjemahkan tapi artinya saya bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah. Tuhan itu artinya segala sesuatu yang membuat kita tunduk kepadanya. Soalnya tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah kecuali hanya Allah. Takutnya kita hanya kepada Allah, baktinya kita kepada Allah, taat mengabdinya kita hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Paham ya? Yang kedua, aku maaf. Alhamdulillah. Ibu-ibu kan sudah dengar kemana sampaikan pakai masker pakai apa ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya tertarik dengan kita. Baik ini Mas. Dalam Islam itu ada kewajiban yang harus segera dilakukan. Setelah ini anjuran saya segera mandi janabah. Jadi setelah ini mandi janabah, mandi hadas besar.
Ya, setelah mandi hadas besar, nanti kalau itu bisa tanya ke teman-temannya ya bagaimana tata caranya. Setelah ini, karena ini sudah masuk waktunya sholat isya, nanti segera mengerjakan sholat isya. Bagi umat Islam itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam itu yang pertama bersyahadat. Alhamdulillah Mas Michael sudah bersyahadat. Kewajiban yang kedua adalah mengerjakan sholat. Ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesibuk apapun, sesulit apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Sholat itu kalau bisa dengan sehat lakukan berdiri. Tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Di perjalanan boleh sholat di mobil, di kereta boleh. Tidak bisa melakukan 4 rakaat, lakukan 2 rakaat. Tidak bisa mengerjakan di waktu zuhur, kerjakan di waktu asar. Namanya jamak, namanya qasar. Dengan pakaian yang bagus silakan. Tidak pun satu perintah dari Allah, jangan pernah meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat sudah Allah berikan dispensasinya, keringanan-keringanannya. Yang ketiga itu puasa atau zakat? Puasa. Jadi yang ketiga adalah zakat, bukan puasa. Rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Karena apa? Di otak kita ini dikira zakat fitri, ya. Padahal ada namanya apa? Zakat mal, ya. Makanya zakat itu perintah nomor 3. Yang keempat baru puasa. Puasa ada yang fardu dan di bulan Ramadan, ada yang sunnah, macam-macam. Nanti silakan tanya ke teman-temannya. Dan yang kelima haji apabila mampu. Ada lagi rukun iman. Rukun iman itu percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada kitab. Yang keempat percaya kepada Rasul. Yang kelima percaya kepada hari akhir. Dan yang keenam percaya pada takdir baik dan takdir buruk atau qadar dan qadar. Saya rasa mungkin itu berkah yang bisa saya sampaikan karena waktu ini juga tidak panjang. Saya hanya minta dengan sungguh-sungguh ya bersyukurlah. Ya, Mas Michael tetap mau dipanggil Michael atau ganti nama. Kalau perlu kita umumkan sekarang. Kalau belum ya Bapak. Kalau belum ya. Michael itu di selatan di kaki. Kalau Abraham kan berani. Kalau Yusuf kan Yosef. Kalau David kan Daud. Kalau Pinter. Bukan itu asal saya rasa itu. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kan sudah berislam, sadar bahwa dengan berislam dan Islam itu ada kewajiban-kewajibannya. Memang ribet. Mohon maaf, yang sebelumnya mungkin ibadahnya hanya sepekan sekali, sekarang sehari 5 kali. Minimal sholatnya. Ya, wajah kita ini akan dicuci dengan air wudhu minimal 5 kali sehari. Belum sholat sunnahnya. Kalau kita rajin sholat sunnah, maka bisa-bisa sampai 10 kali, mungkin 12 kali wajah kita dicuci oleh air wudhu. Makanya wajahnya umat Islam itu, ya kata Rasulullah itu bercahaya, ada cahaya, ada nur. Dan yang kedua, jangan pernah meninggalkan sholat. Ya, upayakan, tunjukkan kepada keluarga nanti, baik keluarga orang tua kita maupun kepada keluarga baru, bahwa Islam benar-benar bukan karena sesuatu, tapi karena panggilan agama, karena ridho dari Allah. Islam itu memang ribut, repot. Tapi kelak kita oleh Allah akan dipanggil dengan sebutan yang indah, orang ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhulul jannati. Orang Islam itu setelah lelah beribadah, sholat 5 waktu, malamnya masih sholat lagi, dipanggil oleh Allah, wis ayo, sudah tidak usah capek-capek, ayo tinggalkan dunia yang fana ini. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang berjiwa tenang, ayo kembali. Aku ingin segera menunjukkan balasan yang kujanjikan pada kamu, surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Sama-sama mungkin itu sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya. Baik, sekarang kita kalau di KUA kita pemberkasan dulu ya. Tulis channelnya apa? Bapak Ibu mohon disaksikan ini perjalanan sertifikat Bapak kembali ngaji dan di sini. Perjalanan sertifikat dari Ketua Amir, monggo difoto. Berdiri Pak. Ada lagi mau diberikan? Kirim untuk selalu. Enggak Pak. Boleh Pak, ingat Pak dari sini Pak. Taktik. Ibu. Satu, dua, tiga. Bapak Ibu, masjid ini dipilih oleh beliau sebagai tempat untuk menjadi orang baru. Berarti ini kehormatan bagi masjid. Mudah-mudahan masjid ini berkah dan apapun yang dilakukan dalam masjid ini selalu dalam lindungan Allah SWT. Selalu dalam keberkahan Allah SWT. Seperti itu Pak Usman, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian acara kajian pertemuan hari ini dan prosesi pembacaan syahadat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu yang Islam yang Allah, sebagai acara barangkali ada kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.